Shalom dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia podcast ini. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam satu lagi episod perbincangan yang penuh dengan ilmu dan renungan rohani. Jadi podcast kali ini kita akan menerokai satu topik yang sangat penting dan sering menjadi perbualan dalam kalangan sarjana, penganut agama, bahkan juga pengkritik, yaitu asal-usul dan penyusunan Alkitab atau yang lebih dikenali sebagai canonizations of the Bible. Jadi proses pengumpulan kitab-kitab yang kita kenali hari ini sebagai Alkitab bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Ia melibatkan satu sejarah yang panjang, penuh dengan doa, perdebatan, dan pertimbangan oleh umat percaya pada zaman awal. Namun dalam masa yang sama, ada persoalan yang sering ditimbulkan. Adakah Alkitab yang kita miliki ini benar-benar bebas daripada percanggahan dalaman? Dan bagaimana kita menjawab kritikan mengenai ayat-ayat yang kelihatan bertentangan antara satu sama lain? Dalam episode ini, kita akan coba memahami sejarah pembentukan kanon Alkitab, sekaligus membincangkan isu-isu yang kerap diperdebatkan termasuk soal kontradiksi. Tujuannya bukan untuk melemahkan iman, tetapi untuk memperkukuhkan pemahaman dan keyakinan kita terhadap firman Tuhan. Jadi mari kita lihat soalan yang pertama, yaitu Alkitab ditulis oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Jadi bagaimana kandungannya boleh dianggap firman Tuhan? Baiklah, pertanyaan ini sering timbul, yaitu jika Alkitab ditulis oleh manusia, bagaimana ia boleh dianggap sebagai firman Tuhan? Jawabannya terletak pada konsep wahyu ilahi, yaitu Tuhan tidak menurunkan Alkitab itu dalam bentuk buku yang sudah siap sedia dari langit. Tetapi dia mengilhamkan atau menginspirasikan manusia dengan manusia yang dia sendiri telah pilih untuk kemudiannya menulis berdasarkan pengalaman mereka, latar budaya dan bahasa mereka masing-masing dalam jangka waktu selama 1500 tahun. Jadi perlu juga dipahami bahwa Tuhan bekerja melalui manusia, bukan menggantikan kepribadian atau gaya penulisan mereka. Sebab itu kita dapat melihat keunikan setiap buku di dalam Alkitab. Mazmur penuh dengan puisi, Lukas menulis dengan gaya sejarah, manakala Paulus dengan hujah teologi. Jadi walaupun gaya dan pendekatan itu berbeza, inti pati message-nya tetap sama, tetap satu, yaitu menyatakan kasih, kehendak, dan rencana keselamatan Tuhan. Jadi oleh itu, Alkitab adalah firman Tuhan karena isinya berasal daripada Allah, daripada Tuhan, walaupun ditulis melalui pena manusia. Sama seperti seorang duta yang menyampaikan ucapan raja dan kata-kata itu keluar dari mulut duta, tetapi kuasanya tetap milik raja. Begitu juga Alkitab, dia adalah suara Tuhan yang kekal disampaikan melalui tulisan tangan manusia. Terima kasih atas pandangan yang sangat jelas, dan ini membawa kita ke persoalan yang seterusnya. Buku-buku yang terdapat di dalam Alkitab dipilih dan disusun oleh gereja pada zaman kemudian. Jadi soalannya, bagaimanakah kita dapat tahu apa yang dibuang itu bukan yang benar? Soalan ini sangat penting karena ia menyentuh isu kanonisasi Alkitab. Proses bagaimana kitab-kitab tertentu dipilih untuk dimasukkan ke dalam Alkitab, manakala yang lainnya ditolak. Benar, gereja pada abad-abad awal membincangkan kitab mana yang sahih dan mengambil keputusan itu bukan dibuat secara sewenang-wenangnya ataupun sembarangan. Ada kriteria yang ketat yang perlu digunakan. Pertama, sesuatu kitab mesti mempunyai asal-usul rasul, ataupun apostolik atau prophetic origin. Sama ada ditulis oleh seorang rasul atau oleh orang yang sangat dekat dengan rasul itu sendiri. Yang kedua, kandungannya mesti selaras dengan ajaran Yesus dan juga Injil.
tidak bercanggah dengan kebenaran yang sudah diterima secara umum pada ketika itu. Ketiga, kitab itu mesti digunakan secara meluas oleh gereja awal dalam ibadah dan juga pengajaran yang sudah digunakan secara meluas. Kitab-kitab yang tidak memenuhi kriteria ini, walaupun ada yang dianggap Injil atau Wahyu, seringkali ditulis pada masa yang jauh terkemudian dan kebanyakannya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat atau hanya diedar di kalangan kumpulan-kumpulan kecil. Dengan kata lain, gereja bukanlah yang menentukan firman Tuhan, tetapi gereja hanya mengiktiraf kitab mana yang sudah terbukti diilhamkan oleh Tuhan dan diterima oleh umat percaya sejak awal. Inilah sebabnya kita boleh yakin bahwa kitab yang dibuang bukanlah kebenaran yang hilang, tetapi tulisan yang tidak memiliki otoriti ilahi seperti yang ada terdapat di dalam kanon Alkitab. Jawapan ini membawa kita kepada satu isu penting, yaitu apocryphal book ataupun kitab apokrifa. Jadi mengapakah ada beberapa kitab apokrifa atau apocryphal books yang tidak dimasukkan? Itu satu soalan yang menarik lagi. Kitab-kitab apokrifa merujuk kepada tulisan-tulisan kuno, tulisan purba yang wujud pada zaman di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab. Antaranya ialah yang disebut kitab Tobit, kitab Judith, Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, 1 dan 2 Makabis. Persoalannya, mengapakah kitab-kitab ini ditolak dan siapa yang menentukannya? Jawabannya kembali kepada proses discernment atau pengenalpastian ilahi oleh gereja awal. Kitab apokrifa tidak dimasukkan karena kebanyakannya tidak memenuhi kriteria utama kanon. Antaranya ialah asal-usul ilahi atau rasul. Banyak kitab apokrifa ditulis jauh selepas zaman nabi atau rasul, sehingga kesahihan penulisannya diragui. Lagi, konsistensi ajaran, teaching konsistensi. Ada kandungan yang bertentangan dengan wahyu utama. Misalnya, pandangan tentang malaikat, akhirat, atau amalan rohani yang bercampur dengan falsafah asing. Penggunaan umum, yaitu kitab apokrifa, tidak digunakan secara meluas oleh umat percaya dalam ibadah awam sejak awal lagi. Maka gereja awal tidak bertindak sebagai penentu mutlak, tetapi sebagai penyaksi kepada karya Roh Kudus yang meneguhkan kitab mana yang benar-benar diilhamkan, diinspirasikan. Jadi kuasa menentukan bukanlah pada manusia semata-mata, tetapi pada otoriti ilahi yang diakui melalui konsensus rohani gereja sepanjang zaman. Oleh itu, kitab apokrifa dilihat berguna dari segi sejarah atau moral, tetapi bukan firman Tuhan yang berotoriti sama seperti kanon Alkitab. Salah satu pandangan lagi di antara para sarjana Alkitab, terutama sekali Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di antara Maliaki dengan Matius selama 400 tahun disebut sebagai zaman tiada suara nabi. Jadi apapun tulisan di antara ini, para pakar, terutama sekali di kalangan scribe atau rabi Yahudi, tidak menganggapnya sebagai kanon Perjanjian Lama dan tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab. Satu penjelasan yang sangat menarik. Jadi ada lagi satu persoalan yang sering membawa perdebatan yang hebat, yaitu Alkitab ini sudah banyak kali diterjemah dan disalin. Jadi bukankah pasti ada kesilapan atau perubahan? Apakah penjelasan terhadap soalan ini pula? Baiklah, soalan ini sering timbul karena Alkitab memang melalui proses penyalinan dan juga penterjemahan selama ribuan tahun. Benar, salinan manual yang dibuat oleh penulis purba boleh mengandungi kesalahan kecil, seperti ejaan atau perkataan yang tertinggal. Namun, hal ini tidak bermaksud message Alkitab itu sendiri telah berubah atau rosak. Pertama, kita memiliki ribuan manuskrip purba, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, jauh lebih banyak berbanding karya sastra yang lain dari zaman yang sama.
Dengan membandingkan manuskrip-manuskrip ini, para sejarah boleh mengesan, yaitu para sarjana, boleh mengesan beberapa perbezaan kecil ataupun perubahan dan dapat memastikan kesahihan teks asal dengan tahap ketepatan yang sangat tinggi. Kedua, kesalahan yang wujud biasanya bersifat kecil, seperti berlainan huruf atau susunan ayat, dan hampir tidak pernah menyentuh tentang doktrin utama, yaitu iman Kristen itu sendiri. Kebenaran tentang kasih Tuhan, keselamatan melalui Kristus, dan janji hidup kekal tetap konsisten di sepanjang sejarah penyalinan dan juga penerjemahan. Jadi tidak ada perubahan. Ketiga, penterjemahan ke pelbagai bahasa memang melibatkan pilihan kata. Tetapi prinsip utama penterjemah adalah kesetiaan terhadap teks asal dalam bahasa Ibrani, Aramaik, ataupun juga Yunani. Itulah sebabnya kita melihat kesamaan message walaupun dalam terjemahan yang berbeza. Kesimpulannya, walaupun Alkitab melalui ribuan tahun penyalinan dan penterjemahan, pemeliharaan ilahi memastikan firman Tuhan tetap terpelihara dan boleh dipercayai. Menarik sekali. Jadi walaupun melalui penterjemahan dan penyalinan yang berulang dilakukan dan pada sekian lama, mesej yang terkandung di dalam Alkitab itu yang disampaikan dalam pelbagai bahasa dan kata-kata tetap sama. Jadi Alkitab menyampaikan mesej keselamatan untuk manusia berdosa. Baiklah, setelah kita menelusuri asal-usul dan proses penyusunan Alkitab, kini kita beralih lagi kepada satu persoalan yang sering menimbulkan perdebatan hangat, yaitu isu kontradiksi atau percanggahan dalaman di dalam Alkitab. Jadi ramai pengkritik menyatakan bahawa wujud ayat-ayat yang seolah-olah bertentangan antara satu sama lain, sama ada dalam catatan sejarah, angka, ataupun kronologi peristiwa. Ada juga yang mempersoalkan perbezaan gaya penulisan di antara pengarang yang berbeza. Namun, persoalan yang perlu kita renungkan ialah apakah perbezaan ini benar-benar percanggahan atau hanya perbezaan perspektif dan penekanan. Jadi bagaimana orang percaya boleh menjawab dakwaan ini dengan bijaksana tanpa menggoncangkan iman, tetapi sebaliknya memperkukuhkan lagi keyakinan bahawa Alkitab tetap firman Tuhan. Jadi mari kita selami topik ini dengan hati yang terbuka sambil mencari jawapan yang jujur dan membina. Jadi persoalan kita yang pertama ialah mengapakah seperti ada kisah yang berbeza tentang penciptaan dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Oke, baiklah. Soalan ini sering muncul karena Kejadian 1 dan Kejadian 2 kelihatan memberi dua kisah penciptaan yang berbeza. Namun sebenarnya ia bukan percanggahan, tetapi perbezaan sudut pandang dan penekanan. Dalam Kejadian 1, kisah penciptaan diceritakan secara kosmik dan menyeluruh. Tuhan digambarkan sebagai pencipta berdaulat, mencipta alam semesta dengan tertib selama 6 hari dan menguduskan hari ke-7 sebagai Sabat. Fokusnya ialah pada struktur, urutan, dan kebaikan seluruh ciptaan. Sementara itu, di dalam Kejadian 2 pula memberi tumpuan khusus kepada manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Ia tidak mengulangi urutan kejadian, tetapi memperincikan bagaimana manusia diciptakan, diletakkan di Taman Eden, diberikan tanggung jawab serta dianugerahkan hubungan dengan pasangan. Tujuannya ialah untuk menunjukkan kerapatan Tuhan dengan manusia. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Dengan kata lain, Kejadian 1 ialah pandangan dari atas, menekankan keagungan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Manakala Kejadian 2 ialah pandangan dari dekat, menyoroti hubungan pribadi Tuhan dengan manusia. Kedua-duanya saling melengkapi, bukan bertentangan, agar kita memahami Tuhan sebagai pencipta yang agung sekaligus penyelenggara yang intim.
Terima kasih di atas pencerahan itu. Jadi sudah tentu apapun kekeliruan yang timbul berkaitan 2 pasal pertama di dalam kitab Kejadian sudah dijelaskan. Jadi kita akan beralih ke perjanjian baru untuk persoalan kita yang seterusnya. Matius dan Lukas beri silsilah Yesus yang berbeza. Jadi mana satukah yang betul? Perbezaan silsilah Yesus dalam Injil Matius, yaitu lebih tepat di dalam Matius 1 ayat 1 hingga 17, dibandingkan dengan Lukas, lebih tepat Lukas 3 ayat 23 hingga 38. Sering dipersoalkan terutama dari kalangan mereka yang ingin mencari kesalahan di dalam Alkitab. Sekilas pandang, kedua-duanya nampak bercanggah, tetapi sebenarnya masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang yang tersendiri. Matius menulis untuk pembaca Yahudi. Beliau menekankan Yesus sebagai anak Daud dan Mesias yang dijanjikan. Sebab itu, silsilahnya disusun dari Abraham hingga ke Yesus, melalui garis keturunan Yusuf, bapa angkat Yesus. Fokusnya adalah pada legitimasi hukum dan hak mesianik. Lukas pula menulis untuk pembaca bukan Yahudi. Silsilahnya bermula dari Yesus, kembali sampai kepada Adam, untuk menekankan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Banyak sarjana berpendapat Lukas menjejaki garis keturunan Maria, yaitu ibu Yesus, sehingga menunjukkan bahwa secara darah, Yesus juga keturunan Daud. Dengan demikian, Matius memberi silsilah legal atau hak undang-undang Mesias melalui Yusuf, sementara Lukas memberi silsilah biologis, keturunan darah melalui Maria. Kedua-duanya benar, hanya berfungsi dalam konteks yang berbeza. Kesimpulannya, perbezaan ini bukan percanggahan, melainkan pelengkap. Mereka saling melengkapkan, yang menegaskan bahwa Yesus sah sebagai Mesias, maupun dari segi hukum Yahudi ataupun garis keturunan darah itu sendiri. Mari kita lihat satu lagi isu yang menjadi persoalan dalam Injil. Siapa di antara wanita yang bernama Maria yang pergi ke kubur Yesus itu? Jadi keempat Injil seperti memberi naratif yang berbeza. Jadi bagaimana kita harus menangani isu ini? Pertanyaan tentang siapa yang pergi ke kubur Yesus memang menarik. Karena setiap Injil mencatatkannya dengan sudut yang sedikit berbeza. Dalam Matius 28 ayat 1 menyebut Maria Magdalena dan Maria yang lain. Manakala Markus 16 ayat 1 menambah nama Salome bersama Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Lukas 24 ayat 10 pula menulis bahwa Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, serta wanita-wanita lain ada bersama. Dan kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 1 pula hanya menekankan Maria Magdalena, tetapi bukan bermaksud dia seorang saja, sebaliknya sebagai tokoh utama. Perbezaan ini bukanlah satu percanggahan, tetapi satu perbezaan penekanan. Setiap penulis Injil memilih untuk menyoroti tokoh tertentu yang paling penting bagi naratif mereka masing-masing. Misalnya, Yohanes ingin memberi tumpuan pada pengalaman pribadi Maria Magdalena yang pertama kali bertemu Yesus yang bangkit. Sementara Markus, Matius, dan Lukas menunjukkan bahwa lebih daripada seorang saksi hadir, menegaskan kepercayaan peristiwa yang telah berlaku itu. Seperti saksi di mahkamah yang memberi keterangan dari perspektif masing-masing. Kisah Injil saling melengkapi, bukan bertentangan. Hakikat utamanya ialah tetap sama. Kubur Yesus kosong pada pagi itu dan kebangkitannya disaksikan oleh wanita-wanita setia yang pertama kali pergi ke sana. Nampaknya untuk memahami kandungan Alkitab ini, kita harus membandingkannya dengan kitab yang lain, supaya kita dapat melihat message yang sama disampaikan melalui naratif yang berbeza. Kita ada satu persoalan lagi, yaitu Alkitab berkata Tuhan itu kasih. Tapi dalam perjanjian lama banyak perintah membunuh, hukuman yang keras, bahkan pembunuhan ke atas seluruh bangsa. Bagaimanakah kita dapat reconcile perkara ini dengan Tuhan yang pengasih?
Soalan ini sering menimbulkan kekeliruan. Bagaimana mungkin Tuhan yang kasih dalam perjanjian baru, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 8 menyatakan adalah Tuhan yang sama, yang memberikan perintah keras, termasuk peperangan dan hukuman maut dalam perjanjian lama. Jawabannya terletak pada konteks sejarah, sifat dosa, dan juga tujuan keselamatan. Pertama, bangsa Israel hidup dalam dunia kuno yang penuh kekejaman. Bangsa-bangsa di sekeliling mereka mengamalkan penyembahan berhala, pengorbanan anak, dan amalan moral yang sangat merosakkan. Hukuman keras kadang-kadang diperlukan sebagai perlindungan supaya umat Tuhan tidak terjerumus dalam kejahatan yang sama, dan supaya rencana keselamatan melalui Mesias tidak gagal. Kedua, perintah peperangan atau hukuman bukanlah tindakan sewenang-wenangnya, tetapi keadilan Tuhan terhadap dosa yang sudah lama dibiarkan. Contohnya, orang Kanaan diberi ratusan tahun untuk bertobat. Kejadian 15 ayat 16. Tetapi mereka terus menolak. Ketiga, kasih Tuhan dan keadilannya tidak dapat dipisahkan. Kasih sejati bukan membiarkan dosa berleluasa, tetapi bertindak menahannya. Seperti seorang hakim yang adil menghukum penjenayah demi melindungi masyarakat. Demikianlah Tuhan bertindak dalam sejarah demi melindungi umat pilihannya. Maka perjanjian lama menunjukkan bahwa kasih Tuhan bukan sentimental, tetapi kasih yang suci, adil, dan bertujuan menyelamatkan seluruh dunia melalui kedatangan Yesus Kristus. Kita sudah menerokai satu perbahasan yang mendalam dari asal-usul dan penyusunan Alkitab hingga isu yang sering diperdebatkan seperti perbezaan silsilah, kisah kebangkitan, dan persoalan tentang kasih serta keadilan Tuhan. Jadi apa yang kita lihat ialah meskipun terdapat perbezaan perspektif dan gaya penulisan, mesej utama Alkitab tetap konsisten. Tuhan mengasihi manusia, membenci dosa, dan menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi perbezaan yang kelihatan seperti percenggahan sebenarnya membantu kita melihat kekayaan sudut pandang penulis Alkitab dan memperdalamkan lagi pemahaman kita tentang kebenaran. Alkitab bukanlah buku mitos atau karya yang sewenang-wenangnya, tetapi firman Tuhan yang hidup, yang terus berbicara kepada kita sehingga hari ini. Jadi, apakah kata-kata terakhir untuk mengakhiri podcast kita kali ini? Setelah kita membahas asal-usul, penyusunan, serta isu-isu yang sering diperdebatkan mengenai Alkitab, seperti kitab Apokrifa, terjemahan silsilah Yesus, kisah kubur kosong, hingga perintah keras dalam perjanjian lama. Satu perkara utama muncul dengan jelas. Alkitab tetap teguh sebagai firman Tuhan yang terpelihara. Walaupun ditulis oleh manusia dalam latar sejarah dan budaya berbeza, inspirasi Roh Kudus memastikan mesej utama tetap konsisten, yaitu kasih dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Perbezaan penekanan antara penulis Injil atau variasi kecil dalam manuskrip tidak melemahkan kebenaran, malah menambah kekayaan perspektif yang memperkukuhkan kesaksian atau testimoni. Kehadiran ribuan manuskrip kuno termasuk The Dead Sea Scrolls membuktikan ketepatan penyalinan dan pemeliharaan ilahi yang luar biasa. Kitab-kitab apokrifa yang ditolak bukan karena tidak berguna, tetapi karena tidak memenuhi kriteria wahyu sejati. Akhirnya, meskipun ada soalan sukar tentang kasih dan keadilan Tuhan, kita belajar bahwa kasih-Nya tidak terpisah daripada keadilan. Justru Alkitab dapat kita percaya sepenuhnya, bukan sebagai satu buku biasa, tetapi sebagai firman hidup yang menuntun kita kepada pengenalan akan Tuhan yang sejati. Sekian dari saya, Tuhan memberkati. Perbincangan kita hari ini membuka mata kita bahwa Alkitab adalah kitab yang kompleks tetapi indah. Ia merakamkan karya Tuhan melalui manusia dengan segala variasi gaya, sudut pandang, dan juga latar sejarah. Sebab itu kita mendapati bahwa Kejadian 1 dan 2 memberi perspektif berbeza tentang penciptaan, atau Injil menekankan saksi-saksi yang berbeza di kubur Yesus. Bukannya percanggahan, tetapi gambaran yang lebih lengkap seperti mozaik yang indah bila dilihat secara keseluruhan.
Soalan tentang kitab apokrifa, penterjemahan, atau perintah keras dalam perjanjian lama menunjukkan bahwa iman tidak bermaksud menutup mata, tetapi berani mencari jawaban. Gereja awal yang dipimpin oleh Roh Kudus mengenali kitab yang benar-benar diilhamkan. Penterjemahan modern pula terus berusaha menyampaikan message dengan jelas dan setia sesuai dengan message yang terkandung di dalam teks yang asal. Apa yang penting ialah kita diajar melihat pada keseimbangan. Tuhan adalah kasih, tetapi juga adil. Firman-Nya ditulis oleh manusia, tetapi dengan inspirasi ilahi. Justru, Alkitab mengajak kita bukan sekadar berdebat tentang kesukarannya, tetapi merenungkan intinya, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Dari sini, iman kita dipanggil untuk bertumbuh, semakin teguh dan semakin mendalam. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dari kami untuk episode kali ini, dan terima kasih untuk kedua ahli pembicara kita. Jadi kami berharap agar para penonton akan mendapat perbincangan kami di sini sangat berinformatif dan berharga untuk kamu semua. Dan adalah harapan kami, semoga perbincangan ini bukan sahaja telah menjawab beberapa soalan, tetapi juga meneguhkan iman kita untuk terus percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih kerana bersama kami dan sampai jumpa lagi di episode yang seterusnya.